Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pernahkah bertanya-tanya, mengapa tokoh yang belum lahir ke dunia, namun begitu sering disebut dalam literatur Islam, justru menjadi sosok yang paling ditakuti oleh dunia barat? Dunia barat dari dulu sebenarnya sudah sangat takut dengan kemunculan tokoh ini. Bukan hanya sekadar mitos, tetapi sebuah realitas yang dibicarakan dalam laporan think tank, pusat kajian militer, hingga strategi politik global. Mereka takut karena mereka tahu, bila Imam Mahdi benar-benar muncul, seluruh tatanan dunia yang mereka bangun dengan kekuatan, tipu daya, dan penjajahan akan runtuh seketika. Di balik layar, ada dokumen-dokumen rahasia, penelitian akademis, hingga operasi intelijen yang berusaha memetakan siapa sebenarnya Imam Mahdi dan bagaimana mencegah kebangkitannya. Bahkan, sebagian kalangan menyebutkan bahwa setiap kali dunia Islam mulai bersatu, Barat segera turun tangan untuk memecah belah. Mengapa? Karena persatuan itu bisa menjadi tanda awal munculnya Al-Mahdi. Maka, pertanyaannya, benarkah dunia Barat benar-benar gentar menghadapi Imam Mahdi? Apa bukti-bukti nyata yang membuat mereka resah? Dan bagaimana hadis-hadis Nabi menguatkan keyakinan umat Islam tentang pemimpin akhir zaman ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini. Mari kita kupas tuntas dan ungkapkan semua hal menarik dalam video ini. Sahabat Islam, mari kita bayangkan sejenak dunia Barat, yang selama berabad-abad dikenal sebagai pusat kekuatan politik, ekonomi, bahkan militer. Mereka memiliki teknologi tercanggih, persenjataan nuklir, dan jaringan intelijen yang menguasai hampir seluruh penjuru bumi. Tapi, ada satu sosok misterius yang bahkan belum lahir ke panggung sejarah secara nyata, yang membuat mereka begitu takut, begitu gelisah, seakan-akan seluruh kekuatan mereka bisa runtuh hanya dengan kemunculannya. Dialah Al-Mahdi, seorang pemimpin akhir zaman yang dijanjikan dalam nubuat Rasulullah. Ia bukanlah seorang jenderal dengan ribuan tank, dan juga bukan seorang presiden dengan kekuasaan politik yang luas, tapi seorang hamba Allah yang akan muncul membawa keadilan, mengguncang hegemoni, dan menyingkap kebohongan yang selama ini menutupi umat manusia. Lantas, mengapa Barat yang notabene sekuler, bahkan banyak yang tidak percaya agama, begitu ketakutan dengan figur ini? Mengapa nama Imam Mahdi terus-menerus muncul dalam laporan rahasia, kajian think tank, bahkan menjadi inspirasi skenario film dan buku fiksi ilmiah mereka? Jawabannya sederhana, tapi juga menakutkan bagi mereka. Barat memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah pada rudal atau ekonomi, tetapi pada ideologi, iman, dan keyakinan umat yang bersatu di bawah satu panji. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali satu hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu, hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari keluargaku, yang namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini cukup membuat Barat ketakutan, sebab ia menandakan bahwa di saat umat Islam tengah tercerai-berai, akan ada satu figur yang menyatukan semuanya. Dan ketika umat bersatu, hegemoni Barat pun goyah. Inilah alasan mengapa Barat begitu paranoid. Mereka membangun skenario, membuat propaganda, bahkan mendirikan pusat-pusat studi tentang eskatologi atau kajian akhir zaman, bukan untuk beriman, tetapi untuk mengantisipasi munculnya sosok yang mereka tahu akan menghancurkan dominasi mereka. Bukti ketakutan Barat dari berbagai referensi. Tahukah sahabat Islam, para orientalis dan ilmuwan Barat ternyata tidak pernah menganggap konsep Mahdi hanya sebagai mitos atau dongeng. Justru sebaliknya, mereka mempelajarinya dengan sangat serius karena mereka menyadari bahwa gagasan tentang Al-Mahdi dalam Islam memiliki potensi revolusioner yang mampu mengguncang tatanan global. Sebagaimana ungkapan ilmuwan Barat, diantaranya, pertama, W. Montgomery Watt, seorang profesor studi Islam dari Universitas Edinburgh, menegaskan bahwa konsep Mahdi bukanlah sekadar harapan eskatologis, melainkan sebuah ideologi perlawanan. Ia menulis bahwa kemunculan figur Mahdi dalam sejarah Islam selalu menjadi simbol kebangkitan yang bisa menggerakkan massa untuk melawan ketidakadilan, penindasan, bahkan dominasi Barat. Kedua, David Cook, dalam bukunya Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, mengurai dengan jelas bagaimana doktrin Mahdi terus-menerus
menjadi inspirasi perlawanan terhadap kolonialisme. Menurutnya, setiap kali umat Islam berada dalam kondisi terjepit, ide tentang Mahdi muncul kembali sebagai semacam energi spiritual yang menyatukan mereka dalam perlawanan. Tidak heran, penjajah Barat sejak abad ke-19 hingga abad ke-20 selalu mewaspadai potensi munculnya gerakan Mahdisme. Bahkan, laporan-laporan intelijen Barat juga mencatat hal ini. Dalam dokumen-dokumen CIA pada tahun 1980-an, misalnya, terdapat analisis khusus mengenai kelompok-kelompok Islam yang mengklaim hubungan dengan Imam Mahdi. Mereka menganggap bahwa gerakan Mahdi bisa menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik, terutama di wilayah Timur Tengah. Bukti nyata bisa kita lihat dalam sejarah. Pada abad ke-19, seorang tokoh bernama Muhammad Ahmad bin Abdallah di Sudan mengklaim dirinya sebagai Mahdi. Gerakannya berhasil mengusir penjajah Inggris dan membangun pemerintahan Islam di Khartoum. Inggris saat itu benar-benar panik, bahkan mengirim ekspedisi militer besar-besaran yang dipimpin Jenderal Charles Gordon. Namun, ekspedisi itu justru berakhir dengan kegagalan memalukan. Dari situlah, Barat semakin yakin ideologi Mahdi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Karena itu, tidak mengherankan jika para sarjana Barat menulis banyak karya tentang Mahdi. Mereka memandangnya sebagai ancaman yang sifatnya transnasional, karena Mahdi diyakini akan menyatukan umat Islam lintas bangsa, lintas etnis, bahkan lintas mazhab. Sementara Barat sendiri selalu berusaha menjaga agar umat Islam tetap terpecah belah. Dengan kata lain, Mahdi bukan hanya figur teologisis dalam khazanah Islam. Dalam pandangan Barat, Mahdi adalah sebuah simbol perlawanan, sebuah harapan yang bisa menyalakan api jihad, dan sebuah ancaman terhadap dominasi global mereka. Bukti ketakutan Barat di dunia nyata dalam konteks sejarah. Mari kita lihat beberapa fakta sejarah. Pertama, Perang Irak dan Afghanistan. Banyak analis percaya invasi Barat ke Timur Tengah bukan hanya soal minyak, tetapi juga kekhawatiran akan munculnya gerakan eskatologis yang mengaitkan diri dengan Imam Mahdi. Kedua, kudeta Sudan pada tahun 1881. Gerakan Mahdi pernah muncul di Sudan, dipimpin oleh Muhammad Ahmad yang mengaku sebagai Mahdi. Inggris menganggap gerakan ini sangat berbahaya karena bisa membakar semangat jihad di seluruh dunia Islam. Ketiga, Iran modern. Para pemimpin Iran sering mengutip hadis tentang Mahdi dalam pidato mereka. Hal ini membuat Barat waspada karena mereka khawatir doktrin Mahdi dijadikan dasar kebijakan politik dan militer. Imam Mahdi dalam narasi akhir zaman. Imam Mahdi tidak datang dengan sembarang misi. Hadis-hadis menggambarkan beliau akan memimpin peperangan besar melawan kezaliman. Akan terjadi pertempuran di Syam, yaitu Suriah dan Irak. Pasukan Romawi, yang ditafsirkan sebagian ulama sebagai Barat atau Kristen Eropa, akan terlibat. Hingga akhirnya, kemenangan Islam di bawah kepemimpinan Mahdi membuka jalan bagi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mengapa kita perlu waspada dan bersiap? Sahabat Islam, ketakutan Barat justru menjadi cermin betapa besar peran Imam Mahdi. Namun, umat Islam tidak boleh hanya menunggu. Kita harus mempersiapkan diri dengan memperkuat iman dan amal saleh, memahami tanda-tanda akhir zaman, menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak terjebak dalam propaganda palsu tentang Mahdi yang sering dipelintir oleh kelompok-kelompok ekstrim. Maka jelaslah, sahabat Islam sekalian, bahwa ketakutan dunia Barat terhadap Imam Mahdi bukanlah tanpa alasan. Mereka tahu, ketika Imam Mahdi muncul, peta kekuasaan dunia akan berubah. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan datang pada umatku di akhir zaman seorang khalifah yang akan membagi harta dengan adil, tanpa menghitung-hitungnya. Hadis, riwayat Muslim. Itulah sebabnya Barat begitu takut, karena Mahdi bukan hanya pemimpin spiritual, tapi simbol runtuhnya dominasi zalim di muka bumi. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang Imam Mahdi dan akhir zaman. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan kebenaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.